Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pandemi ini segera berakhir, khususnya di Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Walaupun kita belajarnya jarak jauh, semoga kita tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran kita. Nah, sebelumnya kita baru saja perkenalan dan mengenal huruf Pegon itu seperti apa. Tentunya kalian sedikit udah ada gambaran huruf Pegon itu seperti apa dan untuk memaknai kitab itu seperti apa. Namun karena kita baru satu pertemuan dan berasa baru sedikit yang mengenalnya, untuk pertemuan kita kali ini langsung memaknainya dengan terjemahnya saja, dengan tulisan Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ala kulli niyatin, Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Berikut adalah matan Safinatun Najah bab pendahuluan. Bacakan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan atas segala perkara dunia dan akhirat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, juga terhadap keluarganya, sahabatnya sekalian. Tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Perkasa. Sebelumnya pernah disinggung bahwa pengarang kitab ini ialah Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Jadi penulis atau pengarang kitab ini adalah Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Lalu fasal yang pertama tentang rukun Islam. Faslun rukun Islam. Faslun arkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatun alla ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullahi. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati, melaksanakan sholat. Yang ketiga, wa ita'uz zakati, mengeluarkan zakat. Wa shaumu ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti, haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabilan, bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Lalu fasal yang kedua tentang rukun iman. Faslun utawi iku fasal arkanul imani, rukun-rukun iman sittatun, itu ada 6. Ang tu'mina billahi, ang tu'mina beriman billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah, wa bil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wa bil qadari, dan kepada qadar khairihi, takdir yang baiknya Allah, wa syarrihi, dan buruk dan takdir buruknya Allah, minallahi, dari Allah Ta'ala. Nah, itu adalah fasal rukun Islam dan rukun iman. Nah, ini adalah ada penjelasannya di sini.
Penjelasannya tadi, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat artinya yaitu meyakini dan bersaksi. Macam-macam syahadat itu ada dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid itu bunyinya asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya bersaksi bahwa tidak ada sesuatu apapun atau sesembahan apapun yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syahadat rasul. Syahadat rasul yang bunyinya wa anna Muhammadan Rasulullah, itu adalah syahadat rasul, yang artinya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, itu syarat masuk Islam itu harus syahadat. Selain itu ada syarat-syarat yang lain ketika masuk Islam. Yang pertama, berakal. Jadi ketika seseorang yang tidak berakal atau orang gila lalu masuk Islam, itu tidak sah masuk Islamnya. Yang kedua, baligh. Baligh di sini artinya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, tidak ada paksaan atau pilihan diri sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Ketika ada paksaan dari orang lain atau dari orang tua, misalkan kamu harus masuk Islam, lah itu tidak sah, kecuali ia memilih sendiri untuk masuk Islam. Lalu berikutnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Tadi syahadat bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu muwalah itu artinya ketika mengucapkan syahadat tauhid dengan syahadat yang rasul, itu tidak berjauhan jaraknya, tidak boleh jaraknya terlalu jauh ketika mengucapkannya. Lalu yang terakhir, tartib atau berurutan. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Misal anna muhammadar rasulullah asyhadu alla ilaha illallah, itu tidak sah. Jadi harus berurutan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu bagaimana Bu semisalkan dia tidak bisa mengucapkan syahadatnya dengan bahasa Arab? Artinya dia mengucapkannya dengan bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Boleh atau tidak? Jika memang dia betul-betul tidak paham, tidak bisa mengucapkan syahadat menggunakan bahasa Arab, itu diperbolehkan, itu tidak apa-apa. Lalu yang kedua, mendirikan sholat. Sholat secara bahasa yaitu doa, sedangkan menurut istilah mengucapkan dan melaksanakan dengan diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ketika kita sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat 5 waktu ini berbeda dengan sesembahan agama yang lain. Untuk itu, sholat 5 waktu ini adalah tanda keislaman yang terlihat tiap-tiap harinya dan yang membedakan antara orang Islam dengan agama yang lain. Oleh sebab itu, sholat ini dikenal sebagai tiangnya agama. Bahkan dalam hadis, menurut Imam Syafi'i, ketika orang Islam lalu tidak melaksanakan sholat, itu dia ditandakan dengan kufur. Bahkan menurut Imam Hanafi, ketika orang Islam lalu dia sengaja tidak melakukan sholat, maka ketika meninggal dunia diperbolehkan tidak menggunakan hukum-hukum dimandikan lalu disolati, itu tidak apa-apa menurut Imam Hanafi.
Namun kalau menurut Imam Syafi'i itu ditandai dengan orang yang kufur. Yang ketiga, memberikan zakat. Rukun Islam yang ketiga yaitu memberikan zakat. Zakat menurut bahasa yaitu tambah dan suci, sedangkan menurut istilah ialah mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerima. Artinya ketika orang mengeluarkan zakat, itu dia menjadi orang yang suci. Lalu ada macam-macam zakat, itu banyak sekali di sini, seperti zakat fitrah, zakat tanaman, zakat emas dan perak, hewan dan ternak, dan yang lain-lain. Banyak sekali. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Puasa menurut bahasa yaitu menahan, sedangkan menurut istilah yaitu menahan diri secara khusus, dalam bentuk yang khusus, dan dengan niat yang khusus. Artinya ketika puasa itu harus disertai dengan niat terlebih dahulu dengan waktu tertentu. Artinya ada ketentuan di mana hari atau bulan yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Itu ada ketentuannya. Jadi ada waktunya. Lalu Ramadan adalah bulan ke-9 dari tahun Hijriah. Dinamakan Ramadan itu karena panasnya perut orang yang berpuasa sebab menahan lapar dan dahaga di waktu itu. Memang sih ketika kita puasa perut itu berasa agak panas ya, dan karena menahan lapar, menahan dahaga. Yang kelima yaitu melaksanakan haji bagi yang mampu mengerjakannya. Haji menurut bahasa yaitu berkunjung ke tempat yang agung, sedangkan secara istilah yaitu berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan amalan tertentu dengan niat ibadah kepada Allah. Memang betul kan, ketika haji itu tempatnya tertentu, tidak di sembarangan tempat, artinya hanya dilakukan di Ka'bah atau di Mekah. Melakukan amalan tertentu, amalan-amalannya juga ada ketentuannya, seperti tawaf, sa'i, melempar jumroh dan lain sebagainya. Nah, itu amalan-amalan tertentu tersebut yang tadi disebutkan juga diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah penjelasan tentang rukun Islam yang ada 5. Lalu pasal yang kedua tadi rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Iman secara bahasa adalah membenarkan, sedangkan secara istilah yaitu meyakini dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Artinya ketika kita itu meyakini sangat pasti, sangat jalan di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya yaitu tadi iman itu artinya meyakini atau membenarkan, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada satu dalam zatnya itu wujudnya, sifatnya dan pekerjaannya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi orang mukallaf atau orang yang sudah mengerti, baligh, harus meyakini dan mengetahui aqaidul iman, akidahnya iman kepada Allah. yakni aqaidul iman itu ada aqaidul iman kepada Allah itu ada 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. 20 sifat wajib yaitu seperti wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi,
qiyamu binafsi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayyan sama basyur kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Ada sifat mustahilnya yaitu adam hudus fana mumathalatul lil hawadithi ihtiyaju li ghairihi ta'antud anizun karoha jahlun mautun summan umyun bukmun ajizan karihan jahilan mayitan asma ama abakama. Dan ada satu sifat jaiz bagi Allah yaitu fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Nah, nanti kalian akan belajar yang lebih detail lagi di kitab Aqidatul Awam. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan manusia. Seperti bahwa malaikat itu tidak pernah berbuat dosa atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak memiliki bapak dan ibu dan lain sebagainya. Berbeda dengan kita. Kalau malaikat itu tugasnya cuma satu, kalau manusia itu banyak. Nih, kalau malaikat, misalkan Allah menyuruh malaikat itu menyampaikan wahyu, misalnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu, maka tugasnya hanya menyampaikan wahyu saja atau hanya bertasbih. Jadi 24 jam setiap harinya malaikat itu hanya bertasbih kepada Allah. Ada nama-nama malaikat dan tugasnya di sini, seperti malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail memberi rizki, malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Israil mencabut nyawa, Munkar Nakir menanyakan di dalam kubur, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Iman kepada rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Meyakini sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab suci sebagai penyempurna kitab sebelumnya dan sebagai pedoman hidup manusia hingga akhir zaman, khususnya Al-Quran. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu, mengapa yang masih bertahan itu kitab Al-Quran? Karena kitab-kitab sebelumnya itu sudah tercampur dengan kitab-kitab yang lain atau sudah ada yang merubahnya. Kalau kitab Al-Quran tidak ada yang mampu merubah kitab Al-Quran. Ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi, diantaranya kitab Zabur kepada Nabi Dawud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, iman kepada Rasul. Meyakini dengan sepenuh hati, artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Ada juga Rasul yang disebutkan atau dijuluki dengan Ulul Azmi, yaitu ada 4. Artinya Ulul Azmi itu Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalahnya, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Artinya, meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan di dunia. Manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima kebenaran yang sesungguhnya dan bertanggung jawab
atas segala perbuatan baik maupun buruknya ia di dunia. Ada dua macam jenis kiamat, yaitu ada kiamat sugro yang artinya kecil dan kiamat kubro yang artinya kiamat besar. Tanda-tandanya kiamat sugro, kiamat kecil, yaitu seperti tandanya ilmu agama itu seakan-akan tidak penting lagi, lalu banyaknya bencana alam. Kalau kita lihat sekarang, memang kiamat sugro ini sudah terlihat jelas, sudah ada. Kalau kiamat kubro, kiamat besar, pastinya belum ada. Tandanya seperti matahari terbit dari barat, munculnya Al-Mahdi dan lain sebagainya. Yang terakhir, rukun iman yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar, yang artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mempunyai kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya, termasuk segala sesuatu yang meliputi kejadian yang menimpa makhluknya. Ada macam-macam takdir, yaitu ada dua, takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Kalau mu'allaq itu bisa dirubah, kalau mubrom itu tidak bisa dirubah. Ingat, kalau takdir mu'allaq itu bisa dirubah, kalau mubrom itu tidak bisa dirubah. Contoh misalkan kekayaan materi, lalu kecerdasan. Jadi takdir yang bisa dirubah itu dengan cara kita berikhtiar, berusaha. Ketika kita ingin kaya, berarti kita harus berusaha. Ketika kita ingin cerdas, ingin pintar, ingin juara satu, kita harus berusaha. Lalu takdir mubrom itu tidak bisa dirubah. Contohnya yaitu kematian atau kecelakaan, itu tidak bisa dirubah. Tapi kita harus berikhtiar ketika berkendara, itu harus mematuhi aturan-aturannya. Di sini ada perbedaan juga qada dan qadar. Qada itu keputusan, menjadikan kehendak dan perintah. Kalau qadar itu mengatur atau menentukan sesuatu menurut batasnya, kemampuan atau kekuasaan, ketentuan dan kehendak Allah pada makhluknya. Nah, itu adalah pembahasan kita kali ini, bab pendahuluan rukun Islam dan rukun iman. Nah, itu adalah pembahasan kita kali ini, pertemuan ketiga, membahas tentang rukun Islam dan rukun iman. Kita belum masuk ke pembahasan intinya, kepada pembahasan fikihnya, itu belum. Nah, setelah itu kalian mengumpulkan tulisan kalian, sama sekali bukan tugas. Jangan menganggap bahwa ini adalah tugas. Kita belajar, kita sama-sama belajar. Kenapa harus ditulis? Karena memang manusia kita itu adalah mempunyai sifat yang pelupa, nisyan, pelupa. Jadi apa-apa kita harus ditulis. Lalu ketika memurojaah, mengulahnya, kita dengan mudah untuk mengulangnya dengan melihat tulisan kita. Jadi semuanya harus ditulis. Nah, karena kita adalah manusia yang mempunyai sifat yang lupa, jadi harus ditulis. Tulisannya yang perlu ditulis nanti lewat grup WhatsApp. Nanti ada, jika ada pertanyaan bisa melalui grup WhatsApp. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.